Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Effendi, NIM 202109601144 dari Prodi PAI 5B, ingin mempresentasikan tentang manajemen mutu pendidikan. A. Konsep tentang mutu. Yang pertama, pengertian mutu. Term mutu sebenarnya tidak mudah untuk didefinisikan secara konkret. Namun apabila term mutu dilihat dari segi etimologi adalah menunjukkan pada nilai dari suatu barang atau jasa. Quest dan Davis mendefinisikan mutu secara etimologis sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Sedangkan menurut Rusby, mutu adalah kesesuaian individual terhadap persyaratan atau tuntutan. Sedangkan menurut Ishikawa mengatakan bahwa quality is customer satisfaction. Dengan demikian, pengertian mutu tidak dapat dilepaskan dari kepuasan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu dapat diartikan sebagai keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan untuk memperoleh sebuah kepuasan. Karakteristik jasa atau barang bermutu. Menurut Grönroos Ciptono 1997, ada 3 kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu outcome related, process related, dan images related criteria. Jabaran ketiga kriteria tersebut meliputi 6 unsur karakteristik jasa yang bermutu, diantaranya yaitu A. Professionalism and skill, B. Attitude and behavior, C. Attitude and flexibility, D. Accessibility and trustworthiness, E. Recovery, F. Reputation and credibility. Yang selanjutnya B. Mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan dapat dilihat dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi suatu satuan utuh yang dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, cermat, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer. Yang C. Standar mutu pendidikan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah panduan sifat-sifat barang atau jasa, termasuk sistem manajemennya yang relatif, estabilis, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salis mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu A. Standar produk atau jasa yang ditunjukkan dengan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformity to specification. Yang kedua, sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau fitness for purpose or use. 3. Produk tanpa cacat atau zero defects. 4. Sekali benar dan seterusnya atau every time. Yang B. Standar untuk pelanggan yang ditunjukkan dengan 1. Keputusan pelanggan atau customer satisfaction, bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan, atau exceeding customer expectation. Yang kedua, setia kepada pelanggan atau delighting the customer. Yang D. Manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Manajemen mutu pendidikan fokuskan pada output dan proses pendidikan yang mengarah input pendidikan. Di antara komponennya
A. Mutu lulusan sebagai hasil pendidikan adalah lulusan yang memiliki prestasi akademis dan non-akademis. B. Mutu isi dan proses. Isi adalah fokus pada kurikulum dan proses yang berfokus pada siswa dan konten. C. Mutu pendidikan dan tenaga pendidikan. Rasio antara guru dengan siswa sesuai dan guru-guru memiliki kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikasi guru. D. Mutu saran dan prasarana. D. Mutu sarana dan prasarana. Sarana yang memadai dan mutakhir yang senantiasa didaya gunakan untuk mendukung pembelajaran. E. Mutu pengelolaan. Terletak pada manajemen sumber daya pendidikan yang diarahkan secara konstruktif pada pembentukan kemampuan siswa. F. Mutu pengelolaan bahwa mutu adalah aktivitas yang dilakukan memerlukan biaya, maka biaya harus dirancang sedemikian rupa dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. G. Mutu penilaian. Evaluasi yang harus terus-menerus dilakukan untuk menilai program sekolah dan pembelajaran sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan bagi pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan. Upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Menurut Sukma Dinata, untuk melaksanakan program mutu perlu ada beberapa dasar yang kuat. Di antaranya A. Komitmen pada perubahan. Pengelola yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah, sebab peningkatan mutu pada intinya adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berbobot. B. Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Banyak kegagalan yang dialami dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu yang jelas. C. Mempunyai visi yang jelas tentang masa depan. Perubahan yang dilakukan hendaknya didasarkan pada visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, peluang yang akan dihadapi di masa yang akan datang. D. Mempunyai rencana yang jelas. Rencana adalah pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang akan selalu berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.